Sudah pada sarapan dan tetap semangat mau mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GPDI Mahathai. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan pagi ini, untuk kita berikan hati kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, kami mau berikan hati kami kepadamu, pujian kami kepada Tuhan.
sudah memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami siap mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan pimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Tuhan mempertemukan kita semua. Ayo, kalian tetap semangat. Semangat. Semangat.
bawa persembahan kita, pujian yang kita miliki hanya untuk Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Amin Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Firman Tuhan, nanti teman kita Geral yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Dan berkatilah kami supaya kami bisa mendengarkan firman dengan baik. Dan berkatilah guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan sebagai firman Tuhan. Terima kasih ya untuk Geral yang sudah berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati Geral ya. Saat ini Tante Linda akan membawakan cerita firman Tuhan tentang suatu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Apa sih yang persembahan yang berkenan kepada Tuhan?
Persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan yang benar-benar tulus dari hati kita. Lewat setiap perbuatan kita, kita memuliakan nama Tuhan. Lewat setiap perkataan kita, memuliakan nama Tuhan. Juga lewat setiap persembahan, misalnya persembahan kolektan, atau kita mau memberi seseorang dengan berupa misalnya uang atau makanan, tetapi kita tulus memberinya, itu juga persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan Tante Linda ambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ceritanya tentang seorang janda, ya. Pada suatu sore Yesus datang dan murid-muridnya datang ke Bait Allah, ke gereja yang indah. Nah, Yesus di situ memperhatikan orang-orang yang datang ke gereja itu. Banyak orang-orang kaya, orang-orang yang berpakaiannya indah-indah. Orang-orang kaya ini memakai gelang, memakai cincin yang bagus-bagus. Nah, pada saat itu Yesus juga memperhatikan orang-orang kaya ini memberikan persembahan, memberikan persembahan yang itu berupa emas, berupa uang-uang, koin-koin emas, ya. Nah, ada satu orang kaya nih, dia dengan jalan, dengan hebatnya, jalannya gagah karena dia merasa pakaian dia bagus, dia kaya raya, dia memiliki harta yang banyak. Dia lihat sekelilingnya, dia merasa setiap orang memperhatikan dia. Dia mau memberikan persembahan, yaitu berupa emas, ya. Dia memasukkan setiap koin-koin emas itu ke dalam kotak persembahan, dan kotak persembahannya bunyi cering, 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 cering. Wah, bunyi cering-ceringnya banyak banget, ya. Wah, dia dengan senang hatinya dia perhatikan orang-orang. Saya memberikan persembahannya banyak, ya, dengan karena harta dia melimpah, karena setiap harta yang dia bawa ke tempat persembahan itu dia berikan kepada peti persembahan itu, masukkan ke dalam peti persembahan itu. Dia juga masih punya banyak uangnya, di dompet dia masih banyak, penuh uangnya, ya. Nah, lalu dia pergi. Setelah dia memberikan persembahan itu, dia pergi, dia jalan, ya. Nah, Yesus juga memperhatikan orang-orang kaya yang lain, orang-orang yang berpakaian indah, orang-orang yang ganteng. Kalau orang-orang kaya tuh ganteng, ya adik-adik, wangi, pakaiannya bagus-bagus, ya, gagah. Nah, kalau perempuan cantik-cantik. Nah, jalan mereka memberikan persembahan sama seperti orang kaya yang tadi. Dan setiap uang yang dia masukkan selalu bunyi cering, 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 cering. Ada yang bunyi cering-ceringnya banyak. Nah, setelah orang-orang kaya ini, orang-orang yang berpakaian-pakaian indah ini pergi meninggalkan gereja, lalu datang seorang perempuan, seorang wanita. Yesus memperhatikan wanita ini. Dia melihat wanita ini berjalan. Wanita ini tengok kanan, tengok kiri. Karena apa? Dia pakaiannya jelek, pakaiannya lusuh, pakaiannya tidak sebagus orang-orang yang kaya yang tadi, ya. Wanita ini berjalan pelan-pelan. Dia mendekati peti persembahan ini. Dia ingin memberikan persembahan juga seperti orang-orang kaya ini juga, ya adik-adik. Dia tengok ke kanan atau ke kiri. Dia berdoa supaya orang-orang tidak memperhatikan apa yang dia lakukan, karena dia malu, ya, karena dia nggak punya apa-apa untuk diberikan persembahan itu, untuk memberikan persembahan itu, ya. Akhirnya dia mendekati peti itu dan dia masukkan
uang dia yang hanya 2 peser. Dia masukkan dan bunyinya cuma cering, cering, cuma 2 kali. Kalau orang-orang kaya itu bunyi cering-ceringnya banyak banget. Tapi wanita ini cuma 2 kali bunyinya. Lalu wanita ini pergi meninggalkan peti persembahan itu. Nah, di situ Yesus berkata di ayat 43 ini, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ya adik-adik, karena ibu janda ini memberikan semua uang yang 2 peser itu hasil kerja kerasnya dia. Karena dia setelah memasukkan uang persembahan 2 peser itu, dia sudah tidak mempunyai lagi, tidak memiliki uang lagi. Nah, makanya Yesus berkenan kepada wanita ini. Akhirnya di ayat 44 Yesus berkata, sebab mereka semua memberi dengan kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Wah, luar biasa ya adik-adik tindakannya ibu janda ini. Walaupun mungkin setelah dia memberikan persembahan itu dia nggak makan, walaupun mungkin dia nggak minum, walaupun mungkin persediaan di rumahnya cuma sedikit. Nah, tetapi dia mau memberikan persembahan seluruh nafkahnya itu karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan. Ya adik-adik, luar biasa. Makanya apa yang dilakukan, tindakan yang dilakukan oleh wanita ini dicatat di dalam Alkitab ini, dan sampai hari ini kita tahu. Oh, berarti zaman waktu ada Tuhan Yesus, ada seorang wanita janda yang memberi dengan tulus hati. Ya, sepanjang sejarah dunia, sepanjang sejarah kita boleh mengetahui kebaikan, ketulusan dari ibu janda ini ya adik-adik. Luar biasa ya adik-adik. Adik-adik mau seperti ibu janda ini memberi dengan tulus hati? Iya adik-adik, Tante Linda juga pengen seperti ibu janda ini yang memberi dengan tulus hati, memberi dengan segenap hati, memberi karena mencintai Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita belajar mengasihi Tuhan Yesus. Mungkin kita melakukannya walaupun adik-adik masih kecil. Wah Tante, kan saya belum bisa cari uang Tante. Tapi adik-adik kan suka dikasih uang jajan nih sama mama ya. Coba sisihin misalnya. Misal dikasihnya 2.000 ya. Yang 1.000 misal adik-adik buat beli apa kek. Nah yang 1.000 adik-adik simpen. Pengen ngasih persembahan kolekte. Ya mungkin walaupun saat ini kita masih online, tapi nggak apa-apa adik-adik, kita belajar memberi, ya memberi, tapi jangan dengan pengen ngeberi tapi uangnya pengen buat beli ini, buat beli itu, uangnya nggak cukup, nggak boleh gitu, ya. Tapi kita harus memberi dengan senang hati, dengan sukacita. Nah, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, jadi biarin. Misalnya punya 2.000, yang 1.000 simpan, yang 1.000 buat jajan, simpan buat misalnya adik-adik mau kolekte, ya mau memberi persembahan ke gereja. Walaupun saat ini masih online juga kan ada kalau nggak salah dikasih amplop. Nah sisihin uang adik-adik ya. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat ketulusan hati adik-adik. Jangan pikir kita berpikir yang harus memberi mama, yang harus memberi papa, karena mereka udah kerja. Enggak ya adik-adik. Kalau adik-adik mau memberi, beri. Belajar untuk memberi, melakukan. Kalau adik-adik saya gak punya uang, Tuhan Yesus juga mau adik-adik
memberi waktu adik-adik. Misalnya tiap hari nih adik-adik main game berapa jam? Misalnya 2 jam kayak 5 jam. Nah, coba adik-adik, Tuhan gak minta banyak, 1 jam atau berapa menit adik-adik baca Alkitab atau berdoa. Nah, Tuhan, kita juga belajar memberi kepada Tuhan dengan waktu kita. Jadi kalau waktu main game senang, banyak waktunya dipakai. Tapi giliran doanya cuma doa makan. Tuhan Yesus, terima kasih buat makanan ini, amin. Ya kan? Jangan ya adik-adik. Sekarang kita belajar memberi yang terbaik, memberi yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, dengan hati yang sukacita. Nah, karena itu Tuhan mengasihi adik-adik semua. Jangan takut adik-adik akan kekurangan. Tidak, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup adik-adik. Kalau adik-adik mau belajar untuk memberi dengan tulus hati. Ya. Nah, sekarang ayat hafalannya ada di 2 Korintus 9 ayat 7. Bunyinya, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Ya adik-adik hafalin dan adik-adik lakuin apa yang firman Tuhan ajarkan dalam hidup adik-adik ya. Belajar memberi walaupun dengan waktu kita mau berdoa, kita mau membaca firman, itu Tuhan juga senang apa yang adik-adik lakukan. Ya. Sekarang kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, di mana kami boleh belajar untuk memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang rela, dengan hati yang taat, bukan karena paksaan, bukan karena bersungut-sungut, tetapi karena dengan kasih yang daripadamu. Biarlah kami boleh Tuhan belajar untuk mengasihi Tuhan lewat setiap tindakan kami dalam hidup kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu kami mau belajar memberi yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan yang akan terus meremakan setiap firman Tuhan di dalam setiap hati anak-anak sekolah minggu yang ada. Biarlah firman ini boleh bekerja dengan dahsyatnya, dengan luar biasa, menjamah setiap hati dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang boleh mengikuti ibadah online ini, agar kuasa Allah dinyatakan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup di dalam setiap hati kami, dan firman-Mu itu yang tetap menjaga hati dan pikiran kami untuk kami tetap taat dan setia kepada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa ya, aktivitas tetap dikerjakan. Selamat hari Minggu.